teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPAS kelas 5 SD, bab 5, bagaimana kita hidup dan bertumbuh, topik C, bagaimana aku tumbuh besar. Oh ya, saya ingatkan bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Baik, mari kita lanjutkan ke materi yang pertama. Kita akan belajar tentang tahap pertumbuhan pada manusia. Kita tidak selamanya menjadi anak-anak, bukan teman? Oke, ketika kita bertumbuh lebih tinggi seperti pada gambar ini, tubuh kita tentu mengalami perubahan bentuk dan ciri fisik. Tentunya pertumbuhan ini dipengaruhi oleh banyak faktor teman-teman. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan tinggi badan, berat badan, dan cara berpikir. Setiap manusia memiliki siklus pertumbuhan yang sama. Apa saja siklus itu? Mari kita cari tahu bersama-sama. Dimulai dari masa yang pertama, yaitu masa embrio, janin, dan bayi, teman-teman. Setiap manusia memulai kehidupannya dari sebuah telur yang sangat kecil. Lalu telur berangsur-angsur akan berkembang menjadi bayi di dalam rahim. Di dalam rahim ibu, janin memperoleh nutrisi melalui tali pusar dan juga mengalami perkembangan, teman-teman. Ini tahap perkembangan kita di dalam rahim ibu seperti berikut ya teman-teman. Dimulai dari telur yang sangat kecil, kemudian berubah menjadi embrio, lalu ini berubah menjadi janin dan berubah menjadi bayi. Bayi yang baru lahir biasanya menangis keras. Hal ini karena di dalam rahim bayi merasa hangat dan gelap, teman-teman. Ketika sudah berada di luar rahim, bayi merasakan lingkungan yang baru. Tangisan bayi ini merupakan alat pendeteksi bahwa mereka sudah mulai bernafas sendiri menggunakan paru-paru. Lalu masa yang kedua itu disebut dengan masa balita, teman-teman. Ini dimulai dari usia 0 sampai 5 tahun. Masa balita merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan oleh ibu. Perkembangan fisik pada balita sangat pesat, teman-teman, seperti tengkurap, merangkak, berjalan, kemudian berlari seperti gambar berikut ya. Lalu perkembangan komunikasi juga terjadi seperti tertawa, berteriak, mengucap satu kata, dan berbicara. Hingga akhirnya terjadi perkembangan seperti bisa memegang mainan, bertepuk tangan, belajar minum, dan makan sendiri, teman-teman. Tahap berikutnya itu adalah masa anak-anak, dimulai dari usia 6 sampai 10 tahun. Pada masa anak-anak, rasa ingin tahu yang kita miliki sangat besar, teman-teman. Rasanya kita ingin mencoba atau mencari tahu hal-hal baru. Tubuh kita pun menjadi lebih besar, begitu pula dengan otak kita. Pada usia ini, kita mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk, serta benar dan salah. Lalu tahap yang berikutnya itu disebut dengan masa remaja, dimulai dari usia 10 sampai 17 tahun, teman-teman. Pada masa ini, selain tubuh kita menjadi lebih tinggi, fisik kita pun mengalami perubahan. Pada umumnya, perempuan mengalami perubahan pada usia 11 hingga 14 tahun, sedangkan laki-laki mengalami perubahan pada usia 12 sampai 15 tahun. Beberapa bagian tubuh juga akan tumbuh menjadi lebih besar, teman-teman. Seperti gambar ini ya, laki-laki itu timbul jakun, lalu mengalami mimpi basah, kemudian pada perempuan itu akan payudaranya membesar dan mengalami menstruasi. Anak perempuan berkembang menjadi wanita dan anak laki-laki itu berubah menjadi pria, teman-teman. Hal ini tentu juga berpengaruh pada cara berpikir dan bertingkah laku. Masa-masa ini disebut dengan masa remaja pubertas. Adapun perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas dipengaruhi oleh hormon-hormon pada tubuh. Perubahan fisik ini meliputi perubahan pada kelamin primer dan sekunder. Berikut perubahan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Akan kita bahas satu persatu ya teman-teman supaya kalian lebih paham lagi. Yang pertama itu adalah perubahan yang terjadi pada anak laki-laki.
Masa pubertas seorang laki-laki dimulai dengan berfungsinya organ-organ reproduksi, teman-teman. Masa ini ditandai dengan peristiwa yang disebut dengan mimpi basah, yaitu keluarnya sperma dari tubuh. Sperma dihasilkan oleh testis. Jadi perubahan fisik atau ciri fisik primer yang terjadi pada anak laki-laki itu adalah mimpi basah ya teman-teman. Sedangkan ciri-ciri kelamin sekunder yang muncul pada anak laki-laki itu antara lain dada menjadi lebih lebar dan bidang, suara membesar dan semakin berat, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan, serta jakun membesar. Lalu apa ya perubahan fisik yang terjadi pada anak perempuan? Oke, mari kita bahas satu persatu teman-teman. Nih, masa puber seorang anak perempuan itu dimulai dengan berfungsinya organ-organ reproduksi perempuan. Masa ini ditandai dengan haid atau menstruasi, yaitu keluarnya darah dari alat kelamin perempuan akibat peluruhan ovum bersama lapisan dinding rahim. Lama siklus menstruasi perempuan itu berbeda-beda teman-teman, tapi rata-rata menstruasi itu terjadi antara 28 hari ya, dan dipengaruhi oleh faktor makanan, gangguan emosional, stres, atau kondisi kesehatan. Ciri kelamin primer pada perempuan itu menstruasi. Lalu ciri kelamin sekunder yang terjadi pada anak perempuan itu terjadi pada ditandai dengan payudara dan pinggul membesar, suara kecil dan lembut, serta tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. Bisa membedakan ya teman-teman? Oke, baiklah kita lanjut ke materi tahap dewasa atau masa dewasa. Itu dimulai dari usia 17 tahun hingga 50 tahun. Pada masa dewasa, biasanya cara berpikir kita semakin matang. Kita mulai mampu berpikir rasional, mampu bertindak dengan lebih bijak. Biasanya pada masa ini, tubuh kita sudah tidak tumbuh lagi secara signifikan seperti saat masa peralihan dari anak-anak menjadi remaja, teman-teman. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke tahap atau masa manula. Ini terjadi dari usia 50 tahun hingga ke atas teman-teman, atau lebih dari 50 tahun. Pada usia ini terjadi penurunan fungsi organ-organ tubuh, misalnya berkurangnya pendengaran, berkurangnya kemampuan kita untuk gerak gitu ya. Jadi gerakan menjadi lebih lambat karena persendian kaku dan tulang keropos atau osteoporosis. Tubuh terasa cepat letih dan daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun. Wanita akan mengalami menopause. Tahap ini ditandai dengan berhentinya haid karena organ reproduksi tidak mampu menghasilkan ovum yang matang. Begitu ya teman-teman, itu merupakan ciri-ciri di setiap tahap pertumbuhan manusia. Lalu materi berikutnya kita akan belajar tentang bijak dalam masa pubertas. Ternyata pada masa pubertas kita tidak hanya mengalami perubahan fisik saja teman-teman, tapi kita juga mengalami perubahan emosi dan perubahan sosial. Kita bahas satu persatu ya. Dari perubahan fisik itu payudara membesar khusus perempuan, jakun membesar itu khusus laki-laki, kemudian tubuh menjadi lebih tinggi, laki-laki dan perempuan sama saja, suara terdengar lebih berat pada laki-laki, kemudian tumbuh rambut-rambut halus di sekitar ketiak dan sekitar alat kelamin, laki-laki dan perempuan sama mengalami hal ini, lalu munculnya jerawat. Kemudian perubahan emosi yang terjadi pada masa pubertas, satu itu perubahan suasana hati atau mood yang mendadak, kemudian memiliki perhatian yang lebih terhadap penampilan, lalu sering memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita, lalu lebih mudah mengalami stres atau keresahan yang berlebihan, dan ciri berikutnya ingin mencoba melakukan hal-hal atau aktivitas baru, dan yang terakhir adalah merasa ingin diperhatikan oleh orang lain, terlebih lawan jenis teman-teman. Lalu perubahan sosial yang terjadi pada masa pubertas, yang pertama adalah lebih sering bertengkar atau berbeda pendapat dengan saudara. Yang kedua, ingin diterima oleh teman-teman sebaya. Ketiga, menginginkan kebebasan dalam mengambil keputusan.
Yang keempat, sering mengalami perbedaan pendapat dengan orang tua. Dan yang terakhir adalah mempertanyakan peraturan yang ada di rumah dan sekolah. Itu adalah ciri atau perubahan yang terjadi pada masa pubertas ya teman-teman. Pada saat itu kalian tidak perlu takut karena semua orang itu mengalami ya. Oke, lalu langkah apa yang harus kita perhatikan dalam masa pubertas teman-teman? Yang pertama itu kalian harus tahu dan paham bahwa pubertas itu merupakan masa yang harus dilewati agar kita dapat menjadi manusia dewasa yang lebih siap menghadapi kehidupan di masa mendatang teman-teman. Lalu yang kedua, perubahan yang terjadi pada fisik, emosi, dan sosial menuntut kalian untuk dapat menyelesaikan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tantangan hidup yang ada dengan bijak. Lalu yang ketiga, stres, kesedihan, kecemasan, kesepian, dan keraguan pada diri remaja membuatnya cenderung mengambil resiko dengan melakukan pelanggaran. Ini merupakan hal atau efek negatifnya ya teman-teman. Jadi semua itu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif pada masa pubertas? Yang perlu kita perhatikan, saat masa pubertas kita harus dapat memilih teman untuk bergaul, mengatur waktu, belajar sesuai kebutuhan, dan lebih utamanya senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitu, kita akan memiliki pondasi kuat dalam menghadapi masa pubertas teman-teman. Sekiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe.